Semangat. Filipi 3 ayat 5 sampai 14. Filipi 3 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Orang-orang disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganai jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan yang mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Tema kita hari ini adalah melangkah dengan kepastian di 2026. Melangkah dengan kepastian di 2026. Kenapa kita punya kepastian untuk melangkah bersama Kristus? Karena yang dampingi kita itu adalah Tuhan semesta alam. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, orang kalau mau masuk istana negara, tidak boleh orang sembarang masuk. Saudara mau masuk ke istana negara, nama saudara harus dimasukkan minimal 1 minggu, didaftarkan dulu, baru saudara bisa masuk ke istana negara. Ya, tidak sembarangan saudara bisa masuk ke istana negara. Siapapun yang ingin berkunjung ke istana negara, namanya mesti didaftarkan. Nanti protokol akan melacak orang ini siapa, tinggal di mana, dari mana, dan bikin apa. Dan orang-orang yang bisa didaftarkan baru bisa masuk istana negara atau istana presiden. Tapi saya mau bilang, kalau presidennya yang gandeng saudara dari depan pagar, kira-kira saya mau tanya, bisa masuk atau tidak? Hah? Bisa. Betul? Kira-kira kalau presiden yang pegang tangan saudara dari depan pagar istana negara, kira-kira bisa masuk ke istana negara tidak? Kenapa? Karena dia yang pegang. Tidak perlu protokol. Karena presiden yang pegang, gandeng saudara, maka tidak ada lagi cerita protokol di situ. Amin. Saudara mau masuk surga, saudara mau melangkah di 2026, tidak perlu banyak protokol. Amin. Kalau Yesus Raja di atas segala, yang Raja yang gandeng tangan saudara,
dipastikan engkau akan berhasil dan engkau pasti melangkah di dalam kemenangan. Amin. Kalau tangan Yesus yang gandeng saudara dan saya, Dia akan bawa kita sampai ke sorga. Amin. Jadi jangan khawatir. Jadi apa yang perlu kita perlukan saudara adalah Yesusnya. Itu sebabnya Paulus berkata, aku harus berlari dan mencapai tujuan panggilan yang sempurna di dalam Dia. Sebab itu saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah mau kepada kita sekalian untuk kita melangkah pasti di tahun 2026 ini. Kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita, kata Paulus, dan berlari kepada tujuan itu dan memperoleh hadiah yang disediakan Tuhan. Tuhan mau kita jangan noleh ke belakang, tapi Tuhan mau kita menoleh ke depan. 2025 banyak duka, banyak air mata, banyak penderitaan. Tinggalkan itu, arahkan ke depan, fokus untuk masa depan yang lebih baik bersama dengan Yesus Sang Juru Selamat. Percayalah saudara, kita akan penuh dengan kepastian masuk dalam rencana Tuhan. Jadi Tuhan mau kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan kita. Kemudian lari, jangan santai, lari. Amin. Tuhan mau kita lari saudara. Kita sudah banyak ketinggalan. Amin. Kita sudah banyak ketinggalan. Jadi waktunya lari, kejar Yesus yang ada di depan kita. Kemudian kita lihat bagaimana cara mencapainya. Kita disuruh menghadap ke depan, mengarahkan pandangan. Sebelum kita bisa mencapai rencana Tuhan tadi, kita harus paham dulu apa yang Tuhan maksud dengan mengarahkan diri kepada apa. Sebenarnya kita mengarahkan diri kemana, tujuan kita kemana, kemudian hadiahnya apa. Paulus kan bilang kita disuruh mengarah kepada Dia, terus ada tujuannya, kita lari kepada tujuan. Kemudian Tuhan bilang kamu lari, ambil hadiah itu. Tapi Dia ngomong tentang apa ini? Jadi dari semua pertanyaan tadi, kemana kita harus tuju, kemana arah pandang kita, kemana kita harus berlari, dan hadiah apa yang harus kita ambil, yaitu ternyata yang dimaksud Paulus adalah fokus pada panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Coba kita lihat, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dalam Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ternyata saudara, 2026 kalau kita mau melangkah pasti, penuh mujizat, penuh anugerah, menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun, berhasil dalam karir, yang kita kejar, yang kita harus berlari menggapainya, panggilan sorgawi di dalam Allah, Allah di dalam Kristus Yesus. Panggilan dari Allah di dalam Kristus, itu yang kita harus kejar. Jadi saudara, waktu kita kejar Tuhan, kita tidak akan rugi saudara. Amin. Waktu kita cari Tuhan, kita tidak akan rugi. Buktinya saudara, saya selalu mendoakan umat jemaat kita yang ada di SICC, haleluya, bahkan juga simpatisan. Salah satu contoh ya, misalnya ada keluarga A, terus dia punya saudara, semua itu disebut dalam doa-doa kita. Dan puji Tuhan, hari ini salah satunya Bapak Abner, Basna, ya, Pak Abner. Halo, shalom. Puji Tuhan. Ini salah satu yang kita selalu doakan. Tuhan berkati. Puji Tuhan, dengar kabar beliau sudah diangkat ya di
Kabupaten Jayapura jadi pegawai. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Jadi doa kita itu tidak akan pernah gagal, saudara. Jadi jangan pernah anggap remeh doa. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Suatu hari kelak apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, kita pasti dapat hadiah. Sekecil apapun, saudara. Saudara berkontribusi apapun untuk pekerjaan Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara, engkau akan diberkati. Pasti diberkati, ditolong Tuhan, disertai Tuhan, jalanmu dibukakan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, itulah sebabnya penting untuk kita hanya pegang Tuhan, berlari kepada panggilan sorgawi di dalam Yesus Kristus, panggilan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu kita harus berlari kepada tujuan itu, saudara. Kalau kita tujuannya Tuhan, semua itu indah, saudara. Pokoknya apapun yang kita kerjakan dalam dunia ini, tanya Tuhan, ikut Tuhan, minta pimpinan Tuhan, pasti jalan kita tuh indah, luar biasa. Jadi sekali lagi saudara, jangan kita datang kepada Tuhan hanya mengajukan kemauan kita. Kalau kemauan kita yang kita doakan tanpa kita membuka ruang untuk Tuhan bicara, itu yang seringkali berantakan, berujung kepada kekecewaan kita kepada Tuhan. Dan kita berkata, saya sudah datang ke rumah Tuhan, saya datang untuk minta doa dan semua keluhan saya sudah saya nyatakan, tapi kenapa Tuhan tidak jawab? Karena kita datang kepada Tuhan dengan segala keinginan kita untuk direstui lewat doa. Yang benar adalah kita boleh bawa segala keinginan kita kepada Tuhan untuk didoakan, tapi selalu kalimat terakhirnya seperti Yesus berkata di Taman Getsemani, bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang jadi bagiku. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus itu adalah mendengar suaranya. Saudara kata tadi kan, lari kepada tujuan apa? Hadiahnya apa? Suara Tuhan itu hadiah terbesar. Suara Tuhan itu adalah panggilan kita. Suara Tuhan itulah hadiah terbesarmu dan terbesarku. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau saudara dengar suara Tuhan, hidupmu akan diberkati, saudara. Paulus bilang, aku lari meninggalkan segala hal keyahudianku, aku tinggalkan semua, aku berlari kepada panggilan. Saudara tahu panggilan? Suara, dia dengar suara Tuhan memanggil, itu dia lari. Dan Paulus bilang hadiah terbesar dari Allah, hadiah terbesar kata Paulus, itu adalah panggilan Allah di dalam Kristus. Itu suara Tuhan. Saudara, kalau kita mau lihat perjanjian lama, apa yang menjadikan Abraham bapak orang beriman? Apa yang menjadikan Abraham menjadi orang paling hebat di bumi ini? Abraham tuh saudara diakui 3 agama. Diakui agama Yahudi, diakui agama Kristen dan Katolik itu jadi satu, dan diakui oleh agama Muslim. Apa yang menyebabkan Abraham ini menjadi seorang yang paling dihormati oleh 3 agama besar? Suara Tuhan yang memanggil dia. Makanya Paulus bilang, kalau kamu mau sukses di 2026, kamu harus seperti Paulus, tinggalkan yang ada di belakangmu, kamu berlari kepada tujuan. Dan tujuan yang kamu lari, yang kamu kejar itu adalah panggilan Allah di dalam Yesus. Panggilan itu adalah suara Tuhan itu, saudara, yang memanggil engkau. Kalau kau dengar suara Tuhan itu, kau jadi orang besar. Siapa Musa kata firman Tuhan? Siapa Musa?
Musa adalah orang yang tadinya adalah pangeran di Mesir. Musa adalah pangeran di Mesir, tapi oleh karena bangsa Israel menolak dia, dia pergi dari Mesir, tiba di Midian. Di Midian dia tinggal di rumah Yitro. Dia menikah dengan anak-anak Yitro. Dia menjadi penggembala domba biasa. Tapi kenapa Musa ini bisa jadi orang besar? Sama saya bilang tadi, 3 agama besar menghormati Musa. Seperti Abraham dihormati oleh 3 agama besar sampai hari ini, demikian Musa dihormati oleh 3 agama besar. Apa yang menyebabkan Musa itu dipilih dan dipanggil Tuhan menjadi orang besar? Dari gembala domba di Midian menjadi nabi yang luar biasa, dihormati oleh 3 agama karena dia datang kepada panggilan Allah di dalam Kristus. Dia melihat semak belukar terbakar, tapi tidak terbakar itu semaknya, dan dia mendekat. Tuhan berkata, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tanah di mana kau berdiri kudus. Lalu Musa sujud dan menyembah Allah di situ. Allah bicara, Allah bersuara, Allah berbicara dan mengutus Musa kepada bangsa Israel di perbudakan Mesir. Saudara tahu kunci keberhasilan di 2025 saudara menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan bukan turun, alami mujizat dan anugerah Tuhan adalah mengejar panggilan sorgawi di dalam Allah Yesus Kristus Tuhan itu. Saudara, kalau engkau mendengar suaranya dan melakukan suaranya, kau jadi orang hebat. Kau jadi orang besar di 2026. Suara Tuhan itu mengubah banyak generasi. Suara Tuhan mengubah orang biasa menjadi orang hebat. Suara Tuhan, saudara. Suara Tuhan. Ada banyak orang, saudara, yang ketika Tuhan berfirman kepada dia, dia mendengar suara itu. Tuhan ubah hidupnya. Daud bernyanyi, kemudian mendengar suara Tuhan, dia menulis mazmur. Tuhan ubah hidup Daud. Gembala domba kambing 2 ekor 3 ekor itu berubah jadi raja terbesar di Israel sepanjang sejarah. Begitu banyak sejarah dalam Alkitab, orang-orang yang mendengar dan berlari kepada panggilan suara Tuhan itu, hidupnya tidak akan pernah gagal, melainkan sukses dan diberkati. Saudara, kunci kita 2026, saudara mau menjadi kepala bukan ekor. Tuhan mengangkat naik dan bukan turun. Adalah kejarlah panggilan Tuhan. Rebutlah hadiah itu, yaitu hadiah panggilan sorgawi Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, sekali-kali Paulus berkata, aku tidak pernah mengabaikan dari apa yang Tuhan berfirman kali pertama kepadaku. Tuhan berfirman kepada Paulus, aku akan mengambil engkau dari bangsamu sendiri dan mengasingkan engkau kepada bangsa-bangsa lain. Dan engkau akan menjadi saksiku betapa sulitnya mengikut aku. Namun engkau akan bertemu dengan raja-raja dan pembesar-pembesar, itu waktumu bersaksi bagi mereka. Siapa Paulus? Tidak ada juga yang kenal dengan Paulus. Tapi karena penglihatan kuasa dan suara Tuhan yang begitu hebat, yang dia taat kepada firman dan suara Tuhan itu, membawa Paulus orang biasa ini jadi rasul ternama bagi bangsa-bangsa. Saudara mau jadi orang hebat 2026? Dengar suara Tuhan saja. Paulus bilang, kamu harus berlari kepada suara itu. Kamu harus kejar. Hadiah terbesarmu adalah suara Tuhan itu. Gak ada yang lain, saudara. Suara Tuhan yang memanggil engkau. Kamu lari kepada suara itu. Kamu jadi orang besar dan luar biasa, saudara. Ikut suara Tuhan itu. Fokus pada suara Tuhan itu. Ya. Inti daripada penghambat daripada segala fokus kita kepada suara Tuhan adalah
masa lalu kita, saudara. Segala hal yang kita terhambat di masa lalu kita itu fokus kita untuk melihat ke depan, mendengar suara Tuhan, berlari kepada suara Tuhan, berlari menggapai hadiah Tuhan, itu sebenarnya adalah masa lalu kita. Coba baca Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Jadi saudara, kadang-kadang kita sudah dengar suara Tuhan, tapi kadang-kadang buat kita itu terhambat. Kita seringkali membatasi diri. Apa yang menghambat dan membatasi diri kita? Masa lalu kita. Kita seringkali masih berpikir tentang masa lalu kita. Paulus bilang segala masa lalu harus dilupakan. Jadi kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Apa yang kita lupakan? Paulus bilang tidak semua yang kita harus lupakan, saudara. Kebaikan orang sudah tolong kita itu jangan dilupakan. Pertolongan orang itu kita harus ingat. Paulus sudah jelaskan yang dia harus lupakan dan tinggalkan itu hanya bagian kecil saja. Dan bagian kecil itu bernama, Paulus bilang apa? Semua kebanggaan Paulus tentang keyahudiannya, ya. Kemudian menganiaya jemaat, membela hukum Taurat, kesombongan dirinya, itu semua yang harus dibuang. Saya baca ulang sekali lagi. Orang-orang yang disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita mau dengar suara Tuhan, kita mau kejar suara Tuhan, tapi ada yang bikin hambat kita untuk melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Namanya kesombongan, namanya pengalaman diri. Saya ini orang Yahudi, saya orang Yahudi, orang Yahudi pasti masuk surga. Pikirannya begitu, saudara, ya kan? Saya adalah orang ahli Taurat, saya melakukan hukum Taurat, tidak ada satu koma pun yang saya tidak lakukan. Tapi waktu Paulus kenal Yesus, dia bilang begini, semuanya kuanggap sampah. Kebanggaanku dulu adalah kebanggaan lahiriah, aku buang jauh-jauh. Sekarang aku hanya dengar apa kata Tuhan buat hidupku. Karena kalau aku dengar apa kata Tuhan dalam hidupku, hidupku lebih sempurna daripada apa yang kulakukan berdasarkan kebenaranku sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tanggalkanlah semua pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Allah itu punya cara terbaru untuk menyelesaikan. Jangan pakai cara lama lagi, saudara. 2026 kita harus pakai hikmat dari Roh Kudus. Jangan pakai cara lama. Cara lama lawan baca. Amin. Kalau saudara masih pakai cara lama, lawan baca. Itu yang bikin saudara gagal terus. Pakai cara baru, dengar suara Roh Kudus, biar dia pimpin kita melangkah dengan Roh Kudus. Tidak mungkin gagal. Ya. Saya percaya tahun 2026 ini kita akan melihat banyak hal terjadi. Saya percaya, baik saya yang berdiri di depan ini juga, saya yakin Tuhan akan mengangkat juga. Ada posisi-posisi, ada jabatan-jabatan yang lebih bagus lagi di 2026.
Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang hadir ini juga Tuhan akan angkat dalam karir jabatan, dalam posisi, dalam usaha, dalam apapun akan dikembangkan Tuhan. Amin. Sebab saudara, Tuhan bilang dengan saya ketika saya sedang merenungkan pesan apa sudah jadi apa standar Tuhan, di mana setiap tanggal 31 malam setiap tanggal 31 Desember di akhir tahun Tuhan pasti bicara tentang sesuatu di 2026 yang akan datang. Demikian juga 2025, demikian juga 2023, 2024 dan seterusnya. Dan pada waktu Tuhan berbicara untuk kita, ini jadi running text gereja kita sepanjang tahun 2026 nanti, yaitu tahun 2026 adalah tahun mujizat, tahun anugerah, tahun Tuhan mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor, tahun Tuhan membawa naik dan bukan turun. Amin. Saya jemput semua kita bangkit berdiri. Saya jemput yang bawa syofar boleh berdiri di samping-samping saya. Kalau kita masuk istana negara itu harus daftar dulu. Daftar dulu 1 minggu minimal, baru bisa masuk istana negara. Ya, itu pun kalau ada yang berwenang. Tapi saya mau bilang, kalau kita di depan istana, di pagar istana depan, presiden pegang tangan kita, gandeng kita masuk ke dalam, bisa masuk atau tidak? Protokol semua gugur karena yang pegang tangan ini presiden. Tak ada lagi tanya, kau dari mana? Tidak ada. Karena yang pegang tangan ini presiden. Saya mau bilang, kalau saudara dan saya dipegang tangannya sama Yesus, tidak ada lagi protokol-protokol kerajaan yang bisa menghambat engkau masuk di 2026. Amin. Tidak ada aturan-aturan, bahkan aturan keagamaan sekalipun gugur semua karena yang pegang raja di atas segala raja. Gandeng saudara masuk di 2026, engkau akan sukses. Kalau sorga saja pasti kata Yesus, apalagi 2026 pasti buat saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tiup sangkakala secara serentak. Dan di akhir peniupan kita akan baca sama-sama. Ya, kita akan tiup sangkakala. Tahun 2026, tahun mujizat, tahun anugerah, tahun Tuhan mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor.